Selamat malam semuanya. Salam sehat dan kita bertemu lagi pada talkshow mengenai film Evan Almighty. Sebelum kami memulai talkshow ini, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya, Darmawan Putra Wijaya sebagai moderator. Saya Devinta Vanessa. Saya Imade Adi Darmaningrat. Saya Kenji Nicholas Adinata. Saya Kevin Steven. Dan saya Mario Sutardiman. Oke, langsung saja kita mulai talkshow-nya. Saya akan menceritakan sedikit mengenai film Evan Almighty. Evan Baxter baru saja terpilih menjadi anggota Kongres Amerika Serikat dan keluarganya pindah ke rumah di dekat ibu kota untuk menjalankan tugas tersebut. Dikarenakan Evan sibuk dengan pekerjaannya, keluarganya menjadi tidak harmonis. Sejak hari itu, datanglah Allah yang memerintahkan Evan untuk membangun bahtera dan mengumpulkan binatang-binatang karena akan terjadi air bah. Evan yang awalnya ragu akhirnya melaksanakan perintah tersebut meskipun ia harus kehilangan pekerjaannya sebagai anggota Kongres. Pada klimaks film ditunjukkan bahwa air bah itu benar datang disebabkan karena bendungan yang dibangun oleh Long jebol karena bendungan tersebut dibangun tanpa mematuhi regulasi. Film pun diakhiri dengan keluarga Evan menjadi harmonis kembali. Oke, demikian ulasan singkat mengenai film Evan Almighty. Sekarang saya akan menanyakan 4 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa yang membuat Evan percaya bahwa Morgan Freeman dalam film itu adalah Allah? Kepada Devita, saya persilahkan. Oke, terima kasih Darmawan. Nah, dari awal film kita bisa melihat jika Evan Baxter melihat berbagai pertanda yang diberikan oleh Allah, mulai dari angka 614 yang selalu muncul di mana-mana. Salah satunya pada jam alarm Evan yang selalu berbunyi pukul 6:14. Kemudian alat pertukangan dan kayu yang dikirimkan ke rumahnya tanpa Evan pesan. Kemudian binatang-binatang yang selalu mengikuti jejak Evan. Kemudian janggut Evan yang selalu bertumbuh meskipun dicukur, dan tanah di Prestige Crest yang menjadi hak milik Evan tanpa sepengetahuannya. Puncak dari segalanya adalah puncak dari Evan menjadi yakin karena bertemu dengan Allah yang muncul di mana-mana dan mengetahui banyak hal tentang dirinya. Baik, terima kasih. Sekarang kita akan ke pertanyaan kedua. Mengapa Evan merasa wajib membuat bahtera meskipun hal ini akan merugikan keluarga dan karirnya? Kepada Didam, saya persilakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Dharma. Jadi sebelum Evan dipilih menjadi anggota Kongres, Evan pernah menjanjikan semua orang bahwa ia akan mengubah dunia. Pada kala itu, Evan ditertawakan dan direndahkan karena orang-orang beranggapan bahwa dirinya tidak akan dapat memenuhi janjinya tersebut. Kemudian Evan bertemu dengan Allah yang mengingatkan Evan untuk memenuhi janji tersebut. Allah tahu cara memenuhi janji itu dan Evan bersedia untuk menjalankan perintahnya. Evan ingin mendedikasikan diri dan membuktikan bahwa dirinya bukanlah seseorang yang dapat dipandang hanya dengan sebelah mata saja, begitu. Oke, terima kasih banyak. Sekarang kita ke pertanyaan ketiga. Etika normatif manakah yang sesuai dengan problem film ini? Mengapa? Kepada Kenji, saya persilakan. Oke, kalau kita perhatikan, etika teonom itu sangat sesuai dengan problem dan solusi dari problem pada film Evan Almighty. Sesuai dengan perintah Tuhan yang tertulis pada Kejadian 6 ayat 14 yang berbunyi, "Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam." Yang kemudian ditegaskan kembali oleh Allah secara lisan pada film. Dan karena perintah tersebut berasal dari Allah, maka tepat jika ditinjau dari etika teonom. Baik, terima kasih. Pendapatnya sudah sangat baik ya. Tapi apakah ada argumen tambahan atau ada peninjauan dari etika normatif lainnya? Kepada Kevin, saya persilakan. Oke, selain dari etika teonom, problem film tersebut juga bisa dilihat dari sudut pandang etika deontologi. Pada film tersebut, Evan berjanji bahwa jika ia terpilih sebagai anggota Kongres, dirinya akan mengubah dunia menjadi lebih baik.
Janji tersebut merupakan kewajiban yang harus dipenuhi karena ia telah dipercaya untuk mengubah dunia. Evan memang memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya, tetapi dengan mengubah Bahtera, Evan tetap tidak melepas tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan terakhir, apa kelemahan dan kelebihan etika normatif yang telah dipilih? Kepada Mario, saya persilakan. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan mulai dari kelebihannya terlebih dahulu. Pada etika teonom dan deontologi, pilihan yang kita ambil adalah pilihan yang bersifat objektif dan universal. Artinya pilihan tersebut tidak dipengaruhi oleh situasi atau kondisinya. Namun masing-masing etika tersebut memiliki kelemahan, yaitu pada etika teonom, meskipun nilai etikanya bersifat universal, tetapi masing-masing agama memiliki nilai etika yang berbeda-beda, sehingga belum tentu saling bersesuaian. Sedangkan pada etika deontologi, pelaksanaannya terlalu kaku karena memberikan penilaian mutlak akan suatu hal, padahal belum tentu merupakan pilihan yang paling baik. Sekian dari saya. Baik, terima kasih. Dengan demikian, talkshow kita pada malam hari ini telah selesai. Semoga talkshow kami bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih dan sampai jumpa.